Assalamualaikum, selamat datang di channel Sahabat Nia. Kali ini aku mau menceritakan cerita aku waktu masih kecil ya. Dan ini pertama kali aku melihat penampakan pocong. Waktu itu aku sekolah di desa ya, karena kelas 1 sampai kelas 4 itu aku ikut orang tuaku, lalu kelas 5, kelas 6 aku pindah ke desa karena aku ikut adik dari bapakku. Ya bulikku itu kan nggak punya anak, jadinya ngangkat aku untuk dibawa ke desa untuk diemong di sana. Jadinya ya katanya sih buat mancing gitulah supaya bisa punya keturunan. Tadinya sih aku nggak mau ya karena harus pindah sekolah, tapi karena dibujuk, dirayu supaya ikut, akhirnya oke deh aku sekolah di desa. Itu aku kelas 5 dan kelas 6 antara tahun 92 94 mungkin ya. Aku lulus 94, jadi ya awal 92 sampai 94 lah aku sekolah di sana. Karena di desa ya, di tempat bulikku itu desanya di Lamongan, ada di sebuah desa. Di desa itu waktu itu zaman segitu listrik sudah masuk, tapi hanya sedikit, hanya beberapa rumah saja yang memakai listrik. Jadi selebihnya itu masih menggunakan lampu templok ya, lampu yang berbahan bakar minyak gas itu loh. Itu waktu itu rumah bulikku belum punya listrik, jadi belum pasang listrik, tapi rumah nenekku sudah. Nah, jarak antara rumah nenekku sama rumah bulikku ini ya lumayan deket sih, nggak jauh. Cuman kalau di desa itu kan rumah-rumahnya itu kan halamannya luas-luas ya, jadi rumahnya besar, halamannya luas, jadi kelihatan kayak jauh-jauhan. Di tempat bulik aku itu rumahnya di ujung, jadi dekat dengan kebun rumah tetangga. Jadi itu belakang rumah tetangga. Rumah tetangga itu di depan jalan raya, namanya Pak Pangat, dan belakangnya rumah Pak Pangat itu kebunnya sangat luas sekali. Nah, rumah bulikku itu di daerah belakang itu, di belakang jalan raya lah. Nah, di daerah belakang itu sekitar ada 10 rumah ya. Nah, rumahnya itu ya nggak deket-deketan lah, agak jauh-jauhan karena kan ada kebun, ada juga pelatarannya luas kayak gitu kan. Terus belakang rumah bulikku itu juga ada pohon-pohonan dan ada sungai. Waktu awal aku di desa itu ya agak kaget sih, soalnya kan kebiasaan di kota malam ada listrik dan kesannya nggak serem ya. Tapi kalau di desa tahu sendiri kan. Tapi aku di desa itu seneng loh kalau waktu siang gitu, seneng karena aku tuh mainnya kemana-mana. Naik-naik pohon lah, mandi di kali lah, di sungai itu sama teman-teman. Pokoknya enak lah, temennya banyak. Dan sepantaran aku waktu itu banyak sekali. Ada sekitar berapa anak ya? Sekitar lebih dari 8 anak lah sepantaran aku, dan itu cewek cowok juga. Aku kalau pulang sekolah itu biasanya langsung main. Jadi nggak pernah tidur siang. Main naik pohon sawo di rumah temen gitu ya, yang deket-deket situ aja. Terus ngobrolnya di situ di atas pohon sawo. Terus kadang main biji sawo itu diserok pakai apa, bungkus rokok yang udah nggak dipakai itu. Terus mainan pasaran itu, pasar-pasaran itu pakai pohon pisang beneran, pakai daun-daun pisang beneran. Jadi enak lah pokoknya. Jadi apa ya, kaget ya, kalau di kota kan nggak ada permainan seperti itu. Paling kita mainnya bongkar pasang, mainan yang boneka kertas itu kan zaman dulu. Terus paling ke rumah temen lihat lihat TV. Nah, sedangkan di desa itu waktu itu TV itu jarang ya, jadi yang ada listrik aja yang punya TV. Kebetulan rumah bule aku belum punya, jadi kalau pengen lihat TV itu paling hari Minggu itu lihat Doraemon, lihat Satria Baja Hitam kayak gitu tuh, tapi di rumah temen, jadi yang deket rumah buleku itu. Nah, kebetulan kelas 4 baik-baik aja. Jadi kegiatanku tuh habis pulang sekolah main, nanti sorenya mandi, habis gitu nanti habis maghrib tuh ngaji. Dan waktu itu ngajinya juga kalau menuju ke rumah guru ngaji kita
barengan ya, banyak temen gitu. Soalnya ya itu untuk ke tempat guru ngaji itu kita ngelewati kayak kebun setapak gitu loh. Jadi jalan setapak yang kanan kiri itu kebun-kebun orang. Jadi agak serem juga sih. Tapi waktu itu nggak ada takutnya sama sekali loh beneran. Karena banyak temen mungkin ya. Terus nanti kalau habis ngaji itu biasanya belajar, dan paling jam 9 tuh udah disuruh tidur, udah nggak boleh tidur malam-malam, sama bulikku ayo tidur tidur gitu. Ya seneng seneng itu kalau siangnya, tapi kalau malam itu sebenarnya kalau malam itu enggak kerasan karena itu tadi suasananya itu loh, belum ada listrik juga, lampunya itu yang kecil-kecil gitu loh, lampu yang remang-remang gitu, tahu kan ya. Mungkin karena takut apa ya, biayanya mahal gitu ya, jadi mereka itu ada listrik cuman ya itu di ujung jalan, lampunya kecil, jadi kayak apa ya, temaram lah suasana di desa itu. Tapi ya seneng sih, seneng, cuman ya itu cuman malamnya aja yang aku agak kerepotan ya, agak bingung, agak nggak kerasan kalau malam. Tapi kalau siang seneng, banyak temennya, bahkan teman-teman satu kelas itu aku tahu rumahnya semua karena aku tuh suka main. Jadi pulang sekolah gitu main ke rumahnya siapa, main ke rumahnya siapa gitu, satu kelas tuh aku tahu rumah mereka semua. Nah ini kisahnya ini, waktu itu aku kelas 6 ini kan waktunya mau ujian ya, tapi ini sekitar 2 bulan sebelum ujian, sebelum ada Eptanas, September praktek itu. Waktu itu gini, rumahnya buleku itu kan untuk rumah di desa, rumahnya itu kan besar-besar ya, sebelah kiri ada kandang, terus belakang itu ada dapur yang agak ke belakang jauh, terus habis itu kamar mandi yang di luar rumah, dan ada WC-nya juga di luar rumah di bawah pohon gitu. Jadi kalau mau ke belakang kalau siang itu nggak apa-apa ya, jadi oke kita mandi di belakang, kita kalau mau ke WC ke belakang itu kita masih berani. Nah tapi kalau sudah maghrib itu aku jarang sekali itu ke belakang beneran, karena ya takut itu tadi, walaupun ditungguin loh ya, walaupun ditungguin gitu, oke ditungguin ya, tapi lo tahu dewe kok suasananya lo gelap, bawah pohon, aduh wis gak kuat pokoknya aku malam itu. Nah ini tuh waktunya aku habis belajar, niatnya itu aku mau habis belajar terus jam 9 kan tidur. Lah kebetulan di samping rumah aku yang kebunnya Pak Pangat tadi itu tuh lagi nanam jagung, dan itu udah tinggi-tinggi ya, udah mulai panen lah. Nah biasaan kalau mau pipis gitu ya, itu enggak ke belakang rumah karena biasanya kan di belakang rumah. Nah itu aku pipisnya di depan rumah. Di depan rumah itu sengaja sama buleku itu dikasih kayak gentong gitu ya, gentong yang isinya air. Memang terus itu di bawah pohon tapi di depan rumah, jadi agak apa ya, suasana nggak serem sih, soalnya sudah ada apa, cahaya lah di situ ya, beda kalau yang di belakang rumah. Nah, itu aku kebelet pipis gitu loh, terus aku bilang ke buleku, mak, aku kan bilangnya mak ya, mak aku belum pipis, ya wis nguyuh nang ngarep ae gitu. Terus itu ya itu karena rumahnya jauh-jauh jadi nggak kelihatan lah, kalau ada pipis di depan gitu nggak kelihatan lah. Jadi aku pipis di bawahnya gentong itu tadi kan, jadi gentong terus aku di bawahnya gitu, aku pipis habis gitu. Pemandangannya ini aku ngelihat ke arah samping yang kebunnya Pak Pangat itu tadi, aku lihat. Jadi ambil pipis sudah selesai, tak siram, tak lihat itu apa kok putih panjang gitu ya, terus kayak ada kayak mencungul di kepala gitu, tapi itu warnanya putih dan matanya itu kelihatan kayak celorot celorot gitu, kayak bersinar gitu loh. Aku itu apa, tak liatin aku, karena aku belum pernah lihat pocong ya, dan waktu itu kelas 5 kelas 6 itu masih kecil, itu aku nggak tahu apa ya, gak terbayangkan lah wajah-wajah setan hantu tuh belum terbayangkan waktu itu karena masih kecil. Nah itu, nah dari semak-semaknya pohon tebu tadi itu, samping-sampingnya gitu, kok dia nggak loncat sih, kayak kondisinya itu kayak semakin mendekat gitu loh, bukan loncat-loncat ya yang kayak selama ini kita lihat di TV di film itu kan biasanya loncat-loncat, ini enggak, jadi dia posisinya itu semakin mendekat, semakin mendekat.
tadinya itu di ujung kebun itu tadi. Terus kok makin lama makin mendekat dan wajahnya itu kelihatan hitam dan matanya yang bersinar tadi. Ketika juga waktu itu aku langsung kaget aku, dan mau ngomong itu nggak bisa, mau teriak nggak bisa, aku cuma diem tapi langsung badan gue itu menggigil gitu loh, kayak ketakutan gitu menggigil langsung aku. Dan lihatnya itu bener-bener langsung kayak tatapan mata gini, dan itu di mendekat, semakin mendekat ya. Terus aku langsung seketika itu bisa lari juga, lari masuk ke kamar tidur. Di situ aku langsung selimutan, narik guling, tak dempet ini gulingku, terus aku selimutinnya. Itu aku dalam hatiku takut, tapi mau ngomong nggak bisa ngomong dari kondisi yang bener-bener mulutku itu tertutup, nggak bisa ngomong. Nah akhirnya besoknya pagi aku demam, langsung bulikku tuh, makku tuh bilang gini, loh hari iki loro, bilang ke Pak Lekku kan, loh hari iki loro, panas, badanku panas. Dan itu aku posisi itu diem, nggak bisa ngomong, kayak orang apa ya, ketenggengan. Kalau orang Jawa tuh bilangnya tuh tertegun, ketakutan, dan langsung sakit di badan. Jadi itu aku kondisinya demam tinggi pokoknya. Terus sama bulikku tadinya cuma diminumin jamu ya, dibuatin jamu kayak jamu kunir gitu ya biar panasnya turun. Terus esoknya nggak sembuh juga, masih panas gitu. Lalu sama bulikku diizinkan lagi supaya nggak masuk sekolah kan, aku terus dibawa ke dokter sama bulikku. Nah sama dokternya diperiksa gitu ya demamnya, oh nanti kalau 3 hari nggak sembuh nanti kesini lagi ya Bu gitu. Terus akhirnya aku pulang minum obat, dan itu aku nggak sembuh beneran, yang panas masih panas, badanku turun sebentar naik lagi, turun sebentar naik lagi gitu loh. Dan itu aku tuh nggak bisa cerita, nggak tahu kenapa aku tuh nggak bisa cerita. Akhirnya sama bulikku dibawa lagi ke dokter, oh terus diperiksa, mungkin ini tipes gitu katanya, ini sepertinya tipes Bu, ini kan udah 3 hari nggak turun-turun. Terus diperiksa juga tanganku, mungkin demam berdarah atau apa gitu ya. Terus ini kayaknya dibawa ke rumah sakit aja Bu, jangan jangan kelamaan, takutnya nanti tambah nggak bisa sembuh gitu kan. Terus akhirnya sama bulikku aku dibawa ke rumah ibuku yang di kota kan ya, aku dibawa pulang. Terus aku diobati di sana di Sidoarjo di rumah ibuku. Lalu bulikku pulang ke desa lagi, jadi aku ditinggal di rumah ibuku gitu. Terus akhirnya sama ibuku dibawa ke dokter, dan akhirnya aku sembuh. Tapi aku nggak bisa cerita, tetap nggak bisa cerita, soalnya aku bukan tipe orang yang waktu masih kecil tuh aku nggak suka ya cerita-cerita tentang kehidupanku tuh, nggak seberapa suka. Jadi aku lebih ke diem gitu. Terus habis gitu sembuh, terus aku bilang ke ibuku, aku nggak gelem balik nang desa meneh, aku tak sekolah kene mana gitu, aku nggak mau pulang ke desa, aku tak sekolah di sini aja gitu kan. Sama ibuku, lu ngawur aja, kamu itu lo wis kelas 6, bentar lagi kelulusan, ini lo kamu ujian besok itu, lah kamu nggak ikut ujian, kamu nggak naik kelas, terus kamu ngulang lagi lah, yang mending kamu selesaikan dulu SD kelas 6 ini, nanti SMP baru sekolah di sini gitu. Ibuku bilang gitu. Terus akhirnya aku sama bapakku diantar pulang, terus pokoknya aku nggak mau sekolah sana, lulus SD ya, iya digituin sama ibu. Terus aku dipulangkan lagi ke desa. Terus aku ikut waktu itu pas ujian praktek, jadi ada praktek ini senam kesegaran jasmani itu loh, yang tahun 97 itu kan ada toh, tahun 94 itu. Jadi aku tuh beneran nggak seberapa hafal, tapi memang karena dulu itu setiap pagi kan sebelum masuk kelas itu kan ada senam kan ya, senam kesegaran jasmani. Nah itu yang dipraktekkan, jadi harus bener-bener yang nggak sembarangan, harus dipraktekkan yang bener-bener, gerakannya yang bener gitu, nggak ngawur-ngawur gitu kan biasanya. Nah itu waktu itu aku hafal, tapi kan ya nggak bisa bener gitu, soalnya kan kondisi juga masih sakitku itu masih belum sembuh bener gitu loh. Jadi waktu itu ditutup mata juga, jadi dipakein tutupan mata, jadi dijajar-jajar berapa anak gitu, terus senam kan. Awal-awal itu masih bisa, tapi kelama-kelamaan itu
kepalaku tuh langsung kayak muter-muter sama guruku tuh, aku denger nih ya telingaku guru, iya itu jagain jagain gitu. Jadi ada beberapa anak yang di samping-sampingku itu untuk jagain aku. Nah itu aku terus lupa ya, aku lupa itu waktu itu aku pingsan apa enggak, aku tuh lupa, kayaknya sih pingsan ya kayaknya waktu itu, soalnya udah kayak kelingan gitu loh kepala aku itu. Nah itu sebenarnya aku tuh bener-bener waktu pulang ke desa itu kondisinya bener-bener anak kecil yang ketakutan kayak gimana sih. Dan itu aku nggak berani apa, malam-malam tuh nggak berani kebelet pipis, pokoknya bener-bener tak jaga supaya kalau malam itu aku nggak kebelet pipis, nggak kebelet apa-apa gitu loh. Pokoknya karena ketakutan tadi coy, habis maghrib gitu ya langsung di kamar gitu, jadi nggak berani keluar-keluar karena buleku juga tahu karena mau ujian. Jadi makanya waktu itu aku juga nggak ngaji, terus aku juga nggak main-main juga, pokoknya habis maghrib itu di dalam kamar ya wis, nggak berani kemana-mana. Akhirnya aku lulus SD, terus SMP-nya itu beneran aku nggak mau balik ke desa lagi. Padahal buleku nanti sekolah di sini aja, tak belikan sepeda, nanti sekolah SMP-nya sepedaan gini. Tapi aku tetap nggak mau, wis diiming-imingi apa aja sama buleku, aku nggak mau, wis nggak, wis aku bener-bener masih ketakutan ya. Dan sampai saat ini pun kalau melihat apa ya, kayak film-film, kalau lihat, kalau nonton film yang ada pocongnya gitu, itu tuh aku masih terbayang loh, masih terbayang. Jadi dia bukan yang loncat-loncat gitu ya kayak di film itu kan loncat-loncat gitu, itu enggak beneran. Jadi kayak dari jauh tuh langsung kayak mendekat 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 gitu loh. Dan itu wajahnya waktu itu memang untungnya nggak serem-serem amat sih, jadi wajahnya itu hitam tapi matanya itu mengeluarkan sinar gitu. Dan itu aku sampai sekarang ya kalau ya tetap keinget lah, kayak gitu tuh masih tetap keinget. Dan nggak berani cerita siapa-siapa, aku tuh takut ya, maksudnya nanti kalau aku cerita gitu terus akhirnya buleku kok nggak ngomong gini-gini, wis ndak, wis mending aku nggak usah ngomong, pokoknya aku lulus SD udah kembali ke rumah ibuku lagi, wis nggak balik ke sana lagi gitu. So aku pemikiranku waktu itu cuma itu, soalnya kan kelas anak kecil kelas 5 6 gimana sih kelas 6 gitu itulah ya. Dan sampai sekarang nih kalau aku ke desa gitu ya, kalau ke rumah buleku gitu ya, kalau ke arah belakang gitu ya itu masih keingetan loh. Padahal rumah buleku udah pindah ke depan, jadi nggak terlalu yang ke belakang lagi, udah pindah ke rumah mbahku gitu ya. Jadinya kalau ke belakang itu aku masih sekarang ya, sampai sekarang tuh masih kebun, jadi nggak ada rumah di situ. Ya terakhir yang rumah buleku itu ada ya dibeli orang lain gitu ya. Tapi kalau lihat ke situ tuh, kalau main ke ya apa ya, ke rumah buleku terus ke belakang gitu, itu masih kebayang flashback waktu aku SD itu tadi. Kalian pernah nggak ngalami kayak gitu? Jadi nggak bisa apa ya, nggak bisa lupa ya, karena itu kejadian-kejadian yang nggak bisa dilupakan. Ya itu kan apa ya, memorinya itu bakal kesimpan gitu loh, karena waktu itu masih kecil dan nggak bakal hilang, nggak bakalan lupa. Kalau hal-hal yang seperti itu tuh hal-hal yang nggak bisa dilupakan gitu loh. Kalau kalian punya cerita juga ya, kalian boleh loh kirim cerita ke email aku, nanti aku tulis di deskripsi ya. Jadi kalian nanti cek email aku, kalian bisa kirim cerita-cerita kalian ke email aku, nanti aku bacain. Oke, sampai di sini dulu ya cerita aku. Nanti lain waktu aku ceritakan lain lagi deh. Banyak kok sebenarnya kisah-kisah hororku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.